Allahu leres ya. Jadi tadi pagi eh, Habib Ali, Habib Ali di keterangannya Simtud Duror menerangkan bahwasanya sejak saat Rasulullah SAW ketemu sama malaikat Jibril, maka mulai saat itulah Rasulullah mengemban tugas dakwah dan menyampaikan wahyu. Walaupun setelah itu ada kekosongan wahyu, bukan berarti Kanjeng Nabi dipecat jadi Nabi dan Rasul. Dan yang menerima dakwahnya Kanjeng Nabi siapa? Maka lahu basiratun munirah, khusus orang-orang yang memiliki hati yang terang, orang-orang yang memiliki hati yang iman, ngoten nggih. Dan kemuliaan pertama kali pertama kali yang bisa menjawab dakwahnya Kanjeng Nabi dikhususkan dimuliakan kepada orang-orang yaitu dari golongan siapa? Muhajirin dan Ansor. Mereka mendapatkan kemuliaan karena termasuk orang-orang golongan-golongan yang menangi Kanjeng Nabi, menangi khitabnya Kanjeng Nabi, krungu dakwahnya Kanjeng Nabi dan menerima. Nah itu biasa. Nah sementara kita apakah kalah? Ya enggak. Kita hanya beda generasi. Cuman bisa jadi kita lebih baik daripada para sahabat. Kenapa? Kalau sahabat kan enak. Roti ono weruh nabine ya. Krungu nabine. Jagung bareng karo Kanjeng Nabi ngerti mukjizate. Kalau kita bisa ndak? Nah, zamannya sudah berbeda. Dari segi ini keimanan kita lebih keren daripada para sahabat. Lah sahabat ngerti mukjizat, iman gampang kan katanya. Sementara kita gak ngerti mukjizate, gak pernah ngobrol, kok iman. Nah, kita lebih keren dari segi masalah keimanan tanpa melihat. Nah, kalau mereka iman dan melihat. Nah, tapi mereka ya biarlah sahabat lebih utama daripada kita dari segala hal. Cuman satu hal itu saja, yaitu kita beriman tanpa melihat, beriman tanpa mendengar. Waqala Habib Ali radhiyallahu anhu wa qad akmala Allah bi himmati hadzal habibi ashabihi hadzal din. Wa qad akmala lan teman-teman wis nyempurnaake. Wa qad akmala lan teman-teman wis nyempurnaake Allah sapa Gusti Allah. Allah sapa Gusti Allah bihimmati hadzal habibi kelawan perhatiannya ikilah kekasih atau cita-cita juga bisa perhatian atau ambisi monggo bihimmati hadzal habibi kelawan perhatiannya ikilah kekasih wa ashabi lan pira-pira sahabati hadzal habib nyempurnaake ing apa hadzat dina ing ikilah agama napa agama Islam wa akbata lan gawe sedih sapa Gusti Allah wa akbata lan gawe sedih utawa gawe ino sapa Gusti Allah bisiddati ba'sihim kelawan bangete kekuatane hadzal habibi wa ashabi bisiddati ba'sihim kelawan bangete kekuatane hadzal habibi wa ashabi qulubal kafirina ing pira-pira atine wong-wong kafir qulubal kafirina ing pira-pira atine wong-wong kafir wal mulhidina lan atine wong-wong kang napa ilhad iku napa niku sing ra percaya pangeran apa ateis nggih terus iku bahasa kerene ngono wal mulhidina lan pira-pira atine wong ateis ya mbah terserah sampeyan mudeng ta ora ingkar karo wujude pangeran. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agama Islam ini dengan melihat konsentrasinya ya, ambisinya Kanjeng Nabi dengan para sahabat. Mereka ambisi sekali untuk menyebarkan agama Islam ini kepada semua orang. Kanjeng Nabi dianggap ambisi, oke ambisi yang baik, misi ya, ada visi dan misinya. Jadi gawa agama iki gak angger pokoke tak tampa terus tak sebarno sak iso-isoku, gak. Tugas itu ditunaikan semaksimal mungkin dan terbukti Kanjeng Nabi dan para sahabat mengalami beberapa kali kejadian, yo perang, yo sedih, yo seneng, yo susah, semuanya demi syiarnya agama Islam. Jadi Arab sing wong nakal pun sing
Sing nakal, sing apik pun juga punya andil dalam eh, dalam mengemban atau dalam menyiarkan agama Islam ini. Para sahabat itu kan ora kabeh nun sewu dari segi akhlak kan berbeda-beda. Walaupun mereka mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an, tapi sing goblok ya ono sing luweh napa nakal kok awak dhewe ya ono. Sahabat nguyuh ning masjid kok. Kowe tau nguyuh ning masjid? Teh ditok sing nguyuh ning pondok. Iku kan ora mati parah iku lho. Nguyuh ning masjid pripun? Ana sahabat gegila, sahabat sing wuta nguyuhi Sayyidina Utsman bin Affan. Iya, jal, WC ndi WC? Iki WC ngarepane Sayyidina Utsman bin Affan. Iku sahabat iku. Wis, sapa jenenge kae? Sahabat Nu'man napa sinten niku sing rada sedeng niku. Ya ta mboten. Ya tapi agama ini bisa terasa rahmatan lil alaminnya, terasa syiarnya barokah perjuangan Kanjeng Nabi dan para sahabat. Kalau Kanjeng Nabi enggak usah ditanya, beliau pasti sampai kapundute mawon sing dipikirke umat. Piye carane saakeh-akeh umat manusia itu bermeluk agama Islam biar apa? Misi mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Kan misinya Rasulullah itu. Sapa wae sing maca la ilaha illallah mlebu swarga. Nah, para sahabat yo ngono. Para sahabat juga barokah para sahabat lengoyo untuk menyiarkan agama Islam itu gak gemen-gemen. Bahkan fi riwayah agama kata Mbah Maimun kalau gak salah agama Islam mulai masuk Indonesia itu bukan di zaman-zaman Islam Gujarat niku mboten. Bahkan di khilafahnya Sayyidina Utsman atau Sayyidina Ali pun nonton Simoro. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ada perang Siffin ya, ada perang Jamal, kemudian ada Khawarij, ada Syiah, itu ada Ashabus Safinah. Oh. Ashabus Safinah itu apa? Orang-orang segolongan yang memang betul-betul keluar dari perselisihan antara Khawarij dan Syiah. Khawarij kan menentang pemerintahannya siapa? Sayyidina Ali. Kalau Syiah ngaku-ngaku mendukung Sayyidina Ali. Daripada debat, daripada tukaran, akhirnya lunga wae, lunga sing ngadoh. Lunga tekan Indonesia. Ashabus Safinah itu tekan Indonesia, Sumatera itu jatuhnya. Nah, jadi barokah sahabat tukaran, baru tabiin tukaran itu Islam tekan kene. Jadi orang-orang kafir misal sampean ngene lho kok Sayyidina Ali karo Sayyidina Muawiyah kayak tukaran iku. Ya sing ngono iku sejarah. Iya. Seperti itu namanya khilaf. Coba kalau enggak ada khilaf, Islam iso tekan kene ta ora? Mbok pikir jajal. Belum tentu. Belum tentu sampai segini. Ya enggak. Barokah do tukaran akhirnya tekan kene. Wong tukaran mawon ijek iso nyebarno Islam, udah. Neh rak tukaran. Seperti Khilafatul Turki Utsmani, kita harus mengakui bahwasanya barokah Khilafatul Turki Utsmani, Wali Songo, anggota Dewan Wali Songo didirikan. Ya enggak. Ya kan seperti itu. Himmatuh hadal habibi ashabihi hadatin. Perhatiannya para sahabat, perhatiannya Kanjeng Nabi dan orang-orang yang memperhatikan agama Islam sampai seperti itu. Tukaran-tukaran wae tekan Indonesia. Gitu betul. Nah, makanya ini nggak bisa ditampik. Makanya ono kiai tukaran karo kiai liyane iku wis agar dongakno siji mencelat ngono. Soalnya nek mencelat tekan daerah liya kan dhek gawe pondok dhewe kan biasane. Nanti kalau Mas Pur sama sapa Syekh karo Rizki kan kayak arep tukaran karo Moci. Iki nek tukaran sing siji mencel ning ndi ngono nggih pondok dhewe-dhewe. Aja ngumpul nang Nyambuk Putri ya. Iku wis wilayah kerajaane dhek. Ya Allah, ya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakannya seperti itu. Bahkan sing elek-elek pun ya melu nyengkuyung agama Islam iki. Mbah, dalam sebuah hadis disebutkan yang kurang lebih artinya Allah Subhanahu wa taala juga memperkuat agama ini dengan orang-orang nakal, orang-orang kriminal. Lah kok iso? Mbah wallah alam itu koyo ngene. Rata-rata di antara sekitar kita banyak orang yang Islamnya KTP. Tapi nek ngerti Al-Qur'an dinyek. Nek ngerti kiai ini dinyek, melu emosi ta mboten wong preman-preman niku. Misalnya Gus Cul ini punya santri dari wong-wong preman yang pinggir dalan, premane Jekulo misalnya. Ada. Sapa sing wani karo Gus Cul? Tak tatakane. Ya gak? Sama. Ya koyo gawe pengajian, kemudian
keamanannya tidak perlu dari nggak kepolisian, tapi dari preman-preman. Justru preman-preman itu paling paling apa ya, istilahnya patriotik lah, istilahnya punya jiwa jiwa patriot ketika dia mau membela agama ini, walaupun dia sendiri ngerasa gak sholat, gak tahu sholat, gak tahu nopo sodako, yo nakal, ngono. Tapi nek ketika agamanya dihina, emosi dah betul, emosi. Kayak peristiwa 212, yaitu ketika Ahok apa laknatullah apa Allah yarham. Ahok itu kan pernah menukil apa ayat nggih, ayat Al-Qur'an, kemudian sama pimpinannya sama Habib Rizik ya. Iku sing njero 212 itu siapa orangnya? Apakah ulama kabeh? Oh, ora akeh preman iku, Bro. Salat ora, lha emosi, Quran sing dinyek. Tahu maca mboten? Ora tahu maca tapi Quran dinyek emosi. Ya ini barokah napa agama Islam ya seperti itu. Ya sing ra tau ngibadah, sing ra tau ngaji, sing ra tau salat, wis anggere Islam sederek alhamdulillah ngono. Piro-piro jek gelem emosi ketika agamanya dihina. Maka kata Habib Ali wa akbata bi syiddati ba'sihim qulubal kafirin wal mulhidin. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat hatinya para orang-orang kafir dan orang-orang yang ingkar adanya pangeran, adanya Tuhan menjadi ciut mereka melihat kekuatannya orang-orang Islam. Bahkan cerita yang masyhur yaitu ada sebuah sekelompok kaum muslimin yang mau berperang dengan orang-orang kafir. Ketika mau perang orang-orang muslim gak bawa siwak. Gak bawa siwak. Nah, akhirnya mereka ambilnya pohon dahan ranting-ranting dipotei terus dikremusi terus digo sikatan. Lah rumangsane wong kafir iku, lho kayu dipangan nah ndasku engko dikletak watake. Durung perang wis menang. Barokah siwakan. Iku orang-orang kafir ngerti nek wah medeni wong Islam. Dan hikmah diantaranya ketika kita tawaf, kalau muka-muka awak dewi semuanya bisa sampai Mekah, Madinah, haji dan umrah. Okay? Ada fadl. Ketika tawaf itu kan 3 kali putaran, ya kan 7 kali. Tawaf Ka'bah niku 7. 11 yo ya anut sapa yo alam, tapi yo akeh-akeh ra masalah. Kayak salat sunah ya. Tawaf itu kan 7 kali putaran. 3 kali putaran yang awal itu disunahkan harwalah. Harwal itu apa? Lari-lari kecil, rodok melayu sithik. Hikmahnya apa? Ternyata ketika Kanjeng Nabi melakukan tawaf waktu itu dulu dengan kaum muslimin, itu ditonton karo wong-wong kafir Quraisy. Aduh ke Madinah tekan Mekah. Tekan ke Mekah ngene Ka'bah ora layah-layah dhisik gletak, glengsor setengah dina mboten. Langsung harwalah tawaf dengan lari-lari kecil. Loh, pakai langsung melayu-melayu. Kekuatannya luar biasa ya orang Islam. Nah, akhirnya mereka hatinya menciut. Banyak sekali. Kalau boleh dikatakan memang sekarang kayak keadaannya orang Islam kita seakan-akan kalah mbek Amerika kayak kalah dari segi senjata. Coba kon lawan satu lawan satu. Satu lawan satu menang wong Islam. Jumlahnya ora karuan akeh kok. Amerika Yahudi ku ketak-kete soalnya duwe alat perang. Coba kon lawan satu gak bisa. Mesti menang kene. Nah, makanya itu sebenarnya kita tuh diobok-obok sama orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan makanya mereka nggak bisa melawan kita dengan fisik. Mereka melawan kita dengan cara berpikir. Pola pikir kita dirubah. Ke barat-baratan. Nek saiki mbon ke Korea-Koreanan mungkin sekarang ya. Atau ke Jepang-Jepangan. Pokoknya kita dirusak dengan pola-pola seperti itu, dari makanan, dari cara berpakaian, style, kemudian dari cara gaya hidup, ya, kemudian nyanyian dan segala macam masuk. Mereka bisanya seperti itu. Tapi kalau untuk lawan kita yang Arab, itu Naim ketemu tentara Amerika, aja menang Naim. Soalnya dia nggak pecel. Pecelnya dimplokno nang gene mripate, gene matane tentara Amerika, pedes langsungnya menang, tetap menang kita. Buktinya apa? Kemerdekaan Indonesia tahun 45. Bambu runcing, Bro. Angger didongani karo romo-romo yai di Asma menang. Kono gue bedil loh wajar. Itu karena 1 lawan 1. Nyatane Belanda lari tunggang langgan. Nah, makanya sebenarnya Islam itu kuat, hanya saja memang saatnya
kebenaran di antara mukjizatnya Rasulullah adalah kebenaran dawuh-dawuhnya beliau saat beliau masih hidup. Nanti pada akhirnya kaum muslimin itu bagaikan buih atau untuk nerapang buih untuk dogene lautan, terombang-ambing, ngalor ya ngalor, ngidul ya ngidul, ngulon-ngulon ngetan. Itu akhir zaman memang seperti itu. Wis ra apa-apa, kita mengalah untuk menang. Dan kita juga nggak berharap untuk cepet-cepet keluar Nabi Isa, nggak berharap cepet-cepet Dajjal metu ya. Naudzubillah ya syari hadza zaman ya. Gak sampean berharap tak ketemu Nabi Isa. Aku sih ora Allah ra apa. Semoga sampean umur panjang sampai ketemu Nabi Isa lah. Tapi kan iku wis berarti wis meh kiamat ya. Karena aku sih sangat-sangat tidak ingin ketemu sama Nabi Isa. Enggak apa, masih Nabi lah orang pengen ketemu aku. Masih Nabi lah orang pengen ketemu. Di sini ada yang bercita-cita ketemu Nabi Isa. Ya, semoga kita aminkan saja. Anda saja tapi jangan saya. Gitu. Ya Allah, paham ya? Jadi sebenarnya umat Islam niku kuat apa mboten? Kuat. Hanya saja kita memang digempur dalam masalah pemikiran, dalam masalah akidah. Bahkan salah satu produknya Israel, produknya orang-orang kafir itu ya paham Salafi Wahabi. Lah kok iso kok? Ya bisa. Salafi Wahabi itu memang afiliasinya ke Israel, Inggris, buatannya Inggris. Kita Islam. Sebenarnya itu adalah produknya orang-orang kafir. Fadhahara mongko ketok lahir ketok ala yatihi ing atase asta loro ning Kanjeng Nabi. Fadhahara mongko ketok ala yatihi ing atase asta loro ning Kanjeng Nabi min azimil mukjizati bayane saking agunge pira-pira mukjizat. Min azimil mukjizati bayane saking agunge pira-pira mukjizat. Sing ketok apa barang? Ma apa barang ya dulu kang nuduhake apa ma? Ya dulu kang nuduhake apa ma ala annahu ing atase sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala annahu ing atase sak temene Kanjeng Nabi asyrafu ahlil ardi iku sak mulya-mulyane penduduk bumi was samawati lan langit. Asyrafu ahlil ardi was samawat iku sak mulya-mulyane penduduk bumi lan langit. Kekuatan Islam ditambah lagi kesempurnaannya dengan munculnya beberapa mukjizat ya yang menunjukkan bahwasanya memang betul-betul Rasulullah itu semulia-mulia penduduk bumi dan langit. Apa diantaranya faminha mongko iku setengah saking mukjizat. Faminha mongko iku setengah saking mukjizat taksirul qalili utawi ngakehake barang kang sithik. Taksirul qalili utawi ngakehake barang kang sithik. Ini cerita yang pertama di antara mukjizatnya Kanjeng Nabi yang terlihat saat beliau masih hidup, taksirul qalil. Seringkali kejadian beliau memperbanyak barang yang sedikit. Ketika perang Khandaq ya kalau nggak salah. Perang Khandaq waktu itu paceklik, orang-orang Islam juga masih dalam keadaan yang tertindas. Mereka terpaksa membuat parit yang besar sekali karena tidak memiliki persenjataan yang cukup untuk melawan kafir Quraisy. Oh, itu udah ngeleh kabeh, kaliran kabeh. Wa fi riwayah Kanjeng Nabi itu sampai syadda batnahu fil ahjari, mengikat perut mulia beliau dengan beberapa batu. Saking ngeleh ben kanggo generak rasa ngeleh diikat kanggo batu. Hingga pada akhirnya suatu saat di tengah-tengah Khandaq sahabat Jabir bin Abdullah ngerti Kanjeng Nabi kok kluthak-kluthuk wetenge. Kluthak-kluthuk iki swara watu iki. Berarti Kanjeng Nabi sudah beberapa hari enggak makan sampai kempes. Ora lemu kayak awake dhewe. Sak kempes-kempese awake dhewe iku wis ora bakal kempes ya, Jul. Padha kita sama orang-orang lemu. Kanjeng Nabi enggak pernah selemu kita gitu. Intinya gitu. Sampai kempis banget. Sampai Jabir merasa kasihan. Ya, akhirnya beliau pulang, tanya sama istrinya, istriku di rumah ada apa? Gak ada apa-apa kita, sama-sama masa susah. Terus ada yang kira-kira yang bisa dimasak apa? Ada itu kambing, tapi masih muda, masih kecil. Cukuplah untuk 3-4 orang kalau dimasak. Ya udah bikinkan, aku mau ngaturi Rasulullah dahar. Kayaknya sudah berhari-hari beliau enggak makan. Kok tahu? Itu
perutnya beliau suarane klutak-klutuk watu gitu. Saking ngeleh. Nabi sik koyo ngono iku. Gajule ra tau ngono kan jare. Ngelah ya Mbak Susi ngono. Iya, ngelah jaluk mine rangga ngono. Terus akhirnya akhirnya dibikinlah menu makanan. Menu makanan itu dibikin dan di situ kalau di Arab itu biasanya ada satu makanan entah apa namanya saya lupa. Kayak bubur ngoten gandum kemudian dicampur sama daging, irisan daging kambing. Dadekno siji kuali yang besar. Terus kata sahabat Jabir, wis masakane wis dadi, sampun. Ya tak nemetuki Kanjeng Nabi, terus timik-timik. Nabi, apa? Iki tak bisiki. Kula wonten inu-inuan. Kasarane ngono. Kula wonten inu-inuan. Apa inu-inuan? Niku garwane kula nembe masak pun mateng jenengan mawon aturi dahar jenengan mawon ampun ngejak kanca nggih. Kan karena beliau tahu karakternya Kanjeng Nabi kalau makan ndak mau sendirian. Iku Nabi seperti itu. Awak dhewe kan mboten ya. Makan sendirian sampai lali. Apa dek wingi? Sing gini lemari mip Srikaya lali. Ayo maklum ora Nabi ya. Umatnya Nabi ya. Apa Kanjeng Nabi itu seperti itu. Kalau makan nggak pernah sendirian. Artinya mengajak konco-konco. Ono manganan, wonten. Malah Kanjeng Nabi waro, ya kaum, orang-orang, alhamdulillah sahabat kita, teman kita sedang memasak Jabir bin Abdillah, ayo kita ke rumahnya. Mangan. Sama hebohnya. Karena semuanya merasakan lapar. Wah bingung kan? Bingung. Akhirnya ketika faqamal muhajirun wal ansor. Para sahabat muhajirin dan ansor yang mendengar seruannya Rasulullah itu akhirnya berbondong-bondong dengan wajah sumringah. Begini rumahnya sahabat sinten Jabir. Ketika sahabat Jabir sampai rumahnya, waihaki ja'an Nabi bil muhajirin wal ansor mama'um. Wah jangkrik kasarane ngoten. Waihaki ku cilaka. Mosok nyilaka-nyilakakno jangkrik tenan iki. Artinya tidak sesuai ekspektasi, di luar kendali saya. Dulu kayak malah Kanjeng Nabi sak kanca-kanca maro kabeh iki piye. Aku sing ngejak kok. Wis ngejak aku mbok sengene, wis aku masak jek bosen senene. Terus akhirnya sahabat Jabir gini, ya sudah pripun iki Kanjeng Nabi tenang ae. Kanjeng Nabi yang gini kan, udkhulu wala tadghatu. Saya mlebu-mlebu kabeh ning omah Jabir, tapi aja desek-desekan, aja royokan. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuhi sahabat Jabir, wis kowe aja ulek-ulek kuali iki. Wadah niki sing masakan ibaratnya wonten kuali nggih. Masakan iki aja mbok cekel kowe, tak cekele aku, tak badume aku. Akhirnya diudek-udek ibarat wonten mangkok, semuanya ambil mangkoknya sendiri-sendiri diciduk Kanjeng Nabi. Cukup wareg ya wis ono. Bahkan ono wa fi riwayat ada yang tanduk mangan tanduk. Wong sekitar sakmono akeh sekitar 300-400 orang dengan kambing masih kecil muda. Iku kan orang masakane Bu Fir bukan masakane Bu Sri ya. Ketika enak langsung entek beda. Yang nyedokne Kanjeng Nabi awak dhewe sing nyedokno belum wali ya beda lagi. Bajul nyedokno, moci nyedokno sapa ngene-ngene. Agis nyedokno ya cepet entek gitu. Itu di antaranya cerita bahwasanya Kanjeng Nabi membuat yang sedikit bisa menjadi banyak. Itu kekuatan mukjizat, bukan karomah, kekuatan mukjizat. Dan itu sekarang bisa diturunkan pada wali-wali Allah, ulama-ulamanya Gusti Allah. Dan kan cerita kathah nggih para wali sing saged dadekno pakanan sithik kaya dadine rasane akeh. Dan barokahnya mangan bareng-bareng niki lho. Kalau kita percaya hadisnya Rasulullah yang mengatakan pakanan loro cukup kanggo wong telu, pakanan telu cukup kanggo wong papat. Artinya ada barokah. Apa meneh dicekel karo Kanjeng Nabi, makna wareg. Nah, itu diantaranya mukjizatnya Kanjeng Nabi. Terus waburul alililan marasake wong kang lara. Waburul alililan marasake wong kang lara. Nah, ini kalau masalah beliau menyembuhkan orang sakit itu banyak sekali. Banyak sekali. Di antaranya ada sahabat yang namanya Abu Rafi'.
Abu Rafi, ya, beliau itu pernah mengikuti sebuah peperangan, kemudian di perang tersebut beliau mengalami luka yang berat. Kalau dipikir secara akal, luka tersebut itu menghunus di arah perut, ya. Kalau orang dihunus di arah perut, kalau dijabut iku darahnya mengucur, tapi nerak dijabut lorone terus. Sampai pada akhirnya Rasulullah ketika beliau pulang ke Madinah, gambarnya kayak aku ketok wis ra kuat urip. Iki beliau sendiri yang cerita, aku kayak ra kuat urip. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi ngantikan ubsud rijlaka, wis selehno sikilmu, tak tambani. Diusap langsung waras meh kaya Nabi Isa al-Masifah masahaha fa ka'annama lam ashtakiha qattu. Ketika saya setelah diusap sama Kanjeng Nabi seakan-akan enggak pernah sakit sama sekali. Ya, iku kathah. Kemudian wataslimul hajari lan salame watu. Salame watu. Jadi di Mekah itu di Mekah itu Kanjeng Nabi itu ketika masih etikaf atau tahannus di Gua Hira. Beliau pernah bercerita sama Sayyidah Aisyah, dulu ketika aku masih menjalani pernikahanku dengan Khadijah dan aku tahannus atau ibadah di Gua Hira, sering aku melewati sebuah batu yang ada di Mekah, kata beliau. Lalu mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah, padahal belum turun malaikat Jibril. Tanda-tanda kenabian ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam kepadamu wahai utusan Allah. Dzanantu anna hajin. Kata beliau, aku ngira itu aslinya bangsa jin. Tak kira itu bangsa jin. Ternyata memang betul-betul batu yang salam sama Kanjeng Nabi. Dan batu ini disaksikan sendiri oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika ngiringi Kanjeng Nabi pun, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ndereknya juga kerungu. Salame iku, nak medeni wong to. Salam ono salam tapi ora ono wonge. Jebule watu sing salam. Nah, iku nek cara awake mesti jin niku, mesti jin. Utawa saya mesti iku rekaman niku disetel. Wa ta'atu syajari lan taate apa jenenge wit. Wa ta'atu syajari lan taate wit. Begitu juga cerita tentang ada seorang A'rabi, ya, ada seorang A'rabi datang kepada Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi nanya, A'rabi niku wong Badui, wong kampung seperti yang kita ketahui. Aina turid, kamu mau kemana? Dijawab ila ahli, saya mau pulang ke rumah. Terus hal laka fi khair, apakah kamu sudah memiliki apa gimana? Sangu sing apik, sangu kowe mulai ku nggawa sangu apa ora? Wong arep mulih ning ngene keluarga kok ora nggawa apa-apa. Diarani manuk apa modal manuk tok kengko kan. Terus dijawab, "Mboten nonton." Terus sing apik napa? Qala mahu, sing apa niku? Tasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh. Kamu kalau pulang bawa oleh-oleh ini syahadat. Menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Kanjeng Nabi adalah utusan Allah. Terus malah nantang ini. Man syahada ala ma taqul. Sopo sing nyekseni nek omonganmu bener. Nek aja omonganmu bener aku harus syahadat. Sing nyekseni kuwi sopo? Terus akhirnya Kanjeng Nabi ngendikan hadhihi sajarah. Iki lho wit iki nyekseni aku. Fada'aha Rasulullah wa hiya bi syati'il wadi. Kanjeng Nabi manggil pohon yang ditunjuk tadi, padahal pohon tadi berada di pinggir jurang atau di pinggir lembah. Fa'aqbalat takhudul ardu khaddan hatta qamat baina yadayhi. Kemudian jenenge wit iku mau mlaku kaya duwe sikil sampai gene ngajengane Kanjeng Nabi terus matur asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu tsumma raja'at ila mambatiha. Kemudian itu setelah syahadat ngono wite balik ning gene panggonane ndek sing asline nek ndi mau. Akhirnya waraja al-A'rabi ila qaumihi. Akhirnya A'rabi itu pulang, ayo padha mlebu Islam, aku ngerti mukjizat aneh iki mau. Ana wit syahadat. Ta'atus syajar ya. Ta'atus syajar. Salah satu cerita tentang taatnya pohon. Begitu juga Kanjeng Nabi ketika qadil hajat, buang air besar. Wah lucu nek buang air besar, ora butuh WC, ora butuh aling-aling sing apa-apa. Ana wit kelapa kene.
Nek gene kulon misale, gene kulon ana wit, rene, keler-keler rene. Urung kepikir aku ajeng qadil hajat. Ngoten Kanjeng Nabi. Jadi enggak perlu ana golek WC utawa golek pom bensin, mboten diundang wite diundang keler-keler rene keler ngono misale. Pelem rene pelem mara kaya apa film sing saka wit iki lho sing kru ya betul ya iku ngono iku bayangane mlaku ora iso. Ya Allah, ya Allah. Jadi film kru watake ambil dari cerita-cerita ini juga watake. Wan syiqaqul qamari lan pecahe rembulan. Nah, wan syiqaqul qamari lan pecahe rembulan atau tersigari rembulan. Nah, itu cerita ini masyhur sekali ketika kafir Quraisy tidak percaya dengan kenabiannya Rasulullah sampai Kanjeng Nabi ngendikan, kalau saya bisa membelah bulan, kalau saya bisa membelah bulan, kira-kira kalian percaya apa enggak? Oh iya, iman kami. Kafir Quraisy ya wes akhirnya nyuwun sama Gusti Allah agar rembulan itu pecah, yang separuh masuk ke lengan kanannya Rasulullah, yang kiri, yang separuh yang lain masuk ke lengan kirinya Rasulullah dan keluar kembali lagi ke atas. Berarti kayak mengecil ya, kayak muncul. Kemudian apa yang terjadi? Kafir Quraisy mengatakan, "Wah, betapa hebat sihirmu ya Muhammad." Wah, jangkrik tenan. Wah, iya. Padahal kalau diteliti secara ilmiah, ada beberapa ilmuwan yang mengatakan kalau betul-betul bulan itu ada garis tengahnya ya, ada garis pemisahnya, seakan-akan seperti itu, bekas bahwasanya rembulan pernah sigar dari loro. Terus wal ikhbaru bil mughayyabat lan aweh kabar, wal ikhbaru lan aweh kabar bil mughayyabati kelawan perkara-perkara kang gaib. Dan begitu juga di antara mukjizatnya Kanjeng Nabi adalah seringkali menceritakan hal-hal yang sifatnya gaib. Gaib itu alias banyak orang yang belum mengetahui. Contohnya apa ya? Seperti zaman menceritakan nabi-nabi zaman dulu, Bani Israel. Seperti yang saya katakan, Kanjeng Nabi itu kan ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, dan beliau dalam keadaan apa ya? Yatim kan ngoten. Sapa sing ngajari kok erti ngono iku? Nah, yang ngajari berarti Gusti Allah. Bahkan juga Kanjeng Nabi juga seakan-akan seperti peramal ya, kayak peramal, ngerti bakale ana apa. Ngerti pirsa bakale ana apa. Kayak Ghulibatir Rum. Nanti bangsa Romawi akan kalah. Kan ngenteni ngasih fibid isinin kan sampai beberapa tahun. Kisaran antara 3 sampai 9 tahun. Kekalahan Romawi sudah diprediksi sama Rasulullah. Itu kan goro-gorone Abu Bakar itu totohan karo wong kafir kasar. Iku zaman totohan iki halal ya. Belum turun ayat. Totohane iku Abu Bakar ku ngene. Iku bakal Romawi menang kan waktu itu ada dua kekaisaran yang besar, Romawi sama Persia, dan selama cerita itu Persia ki menang terus ya. Persia menang terus. Akhirnya karena Romawi itu lebih dekat sama kita, artinya dekat dengan Islam dalam artian mereka Nasrani, masih untuk nyambung sithik. Sementara Persia kan buatan Nasrani, buatan Yahudi. Abu Bakar mengatakan bakale Romawi bisa mengalahkan Persia. Totoan karo wong kafir. Terus akhirnya, biasanya sih menang Persia kok jago Romawi. Istilahnya, biasanya sih menang Liverpool kok jarak apa belo MU. Misalnya seperti itu. Atau sekarang Barcelona ya, Barcelona decul itu sekarang. Nah, biasanya kok sih menang City kok jadak belo Barcelona. Ditinggal Messi soalnya kan. Akhirnya matur sama Kanjeng Nabi niku kula wingi totohan nek kalah kok rasane isin ora. Ghulibatir Rum, bakale Romawi akan dikalahkan dan lain-lain. Terus kuali ya cerita saya. Kuali ya. Wahaninul jid'i, pokoknya sampean paham lah. Malah aku dhewe guru-guru MU. Wahaninul jid'i lan napa rintihane glugu kurma. Rintihan utawa tangisane glugu kurma kok oleh. Wa haninul jid'i lan tangisane glugu kurma alladzi kang
Huwa kang utawi alladzi min khawariqil adati iku sebagian saking pira-pira kejadian luar biasa ngoten. Min khawariqil adati iku setengah saking pira-pira kejadian luar biasa. Dan juga pernah suatu saat glugu ku apa ya? Pokoknya batang pohon kurma yang dibuat sandaran apa? Kanjeng Nabi ketika khutbah itu nangis. Nangis itu bukan hanya bisa didengarkan oleh Rasulullah, tapi didengarkan sama satu masjid. Bahkan nangis itu ndadekno wong-wong sak masjid ku melu nangis dhewe. Nangis yang menular, paham ya? Nangis yang menular karena dia tahu bahwasanya gulugu iki diganti dengan mimbar yang baru. Dia nangis terseduh-seduh karena biasanya disendeni Rasulullah, tapi mulai ada mimbar baru akhirnya enggak dipakai Rasulullah. Itu katakan Nabi, kalau kurma ini tidak aku peluk, nanti sampai kiamat pun akan nangis terus. Kata Nabi seperti itu, sampai kiamat pun akan nangis terus. Itu termasuk mukjizat, hal-hal yang luar biasa. Wa syahadatut dhabbilan, kesaksiane dhab. Mati dhab ya. Apa sih? Sune iku lah. Bentuknya kayak kodo mau bener ya. Komodo. Komedo ya terserah Arabmu. Wa syahadatut dhabbilan, kesaksiane dhab lahu kedue Kanjeng Nabi. Wal ghazalatu lan kidang. Wal ghazalatu kidang bin nubuwati kelawan kenabiane Kanjeng Nabi. Bin nubuwati kelawan Kanjeng Nabi, kelawan kenabiane Kanjeng Nabi, war risalati lan kautuse Kanjeng Nabi. Ini cerita tentang kesaksian dhab dan apa namanya? Kijang bukan, itu banyak sekali riwayatnya. Nah, jadi di sini di antaranya yang saya ceritakan ada riwayatnya Abu Nu'aim Al-Asbahani bahwasanya suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW duduk di atas sebuah batu. Tiba-tiba ada suara tanpa rupa, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya, manggil nama Rasulullah. Terus Kanjeng Nabi tolah ndi wonge. Faltafattu falam ara ahadan. Tak tolah kanan kiri ora ana wong sing ngomong. Terus akhirnya qala fa masyaitu ghairu ba'id. Kemudian Rasulullah berjalan tidak begitu jauh, tiba-tiba ada suara lagi manggil-manggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tak toleh meneh ora ana wonge. Terus akhirnya suara itu saya ikuti, kata Kabir. Fattaba'tu saut, saya ikuti suara tersebut, ternyata ada kijang atau semacam rusa masdudatul wathaq, yang diikat sama A'rabi. Dan A'rabi munjadilun fi syamlatin na'imun fi syams, dia sedang kemulan di bawah terik matahari tiduran. Jadi yang undang-undang Kanjeng Nabi itu adalah kijang yang sedang diikat sama A'rabi. Akhirnya si kijang tersebut ngomong, ya Rasulullah, inna hadzal A'rabi sadani. Ya Rasulullah, A'rabi yang sedang tidur ini beberapa waktu lalu memburu saya. Sementara saya itu di gunung sana masih punya anak 2 yang belum makan. Saya punya anak 2 yang belum makan. Mohon tolong lepaskan saya ya Rasulullah sehingga saya bisa menyusui kedua anak tersebut. Kemudian saya kembali lagi ke sini nanti. Ngono. Jaluke ngono. Terus kalau Kanjeng Nabi nanya, wataf alina, kalau seandainya kamu mungkir dengan kata-katamu, kamu tidak memenuhi omonganmu sendiri, apa yang harus aku lakukan? Azabanillah azabal isyari illam af'al. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengadab saya, dicincang saya 10 kali. Dicincang oleh Allah jika saya tidak melaksanakan apa yang saya ucapkan. Akhirnya Kanjeng Nabi melepaskan setelah menyelesaikan nyusoni anake, akhirnya datang lagi ke Kanjeng Nabi. Terus ketika datang lagi ke Kanjeng Nabi sudah mau mengikatkan kembali si kijang. Kaget. Si Arabi tanging. Bi abi wa umi. Ya Rasulullah.
Jenengan lah napa ujug-ujug nyekel-nyekel kijange kula kasare ngono. Jenengan lah apa ujug-ujug nyekel buburonane kula. Jenengan butuh tah? Akhirnya jawabe Kanjeng Nabi, "Ya, aku butuh." Lah terus napa butuhe jenengan kok nyekel-nyekel kijange kula iku buburonane kula. Aku butuh kamu lepaskan ini kijang. Aku butuh kamu lepaskan ini kijang. Akhirnya kenapa saya harus lepaskan? Karena dia termasuk mukminah. Kijang ini setelah iman pada saya dan mengucapkan betul asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mendengar seperti itu ndrodok Arabi akhirnya dilepaskan. Itu termasuk salah satu syahadatud dhabilahu wal ghazalah, kesaksian kijang dan dhab terhadap kenabian dan kerasulannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila ghairi dzalika marang liyane mengkono-mengkono kang tinutur. Ila ghairi dzalika marang liyane mengkono-mengkono kang dirutur mimbahiril ayati saking bayane saking cetone pira-pira tandha. Mimbahiril ayati bayane saking cetone pira-pira tandha wa ghara'ibil mukjizati lan pira-pira keanehan mukjizat. Wa ghara'ibil mukjizati lan pira-pira keanehane mukjizat allati kang ayyada nguwatake hu ing Kanjeng Nabi Allah sapa Gusti Allah biha kelawan allati fi risalatihi ing dalem kautuse Kanjeng Nabi fi risalatihi ing dalem kautuse Kanjeng Nabi wa khassasa lan ngususake sapa Gusti Allah hu ing Kanjeng Nabi wa khassasa lan ngususake Gusti Allah hu ing Kanjeng Nabi biha kelawan allati mimbaini bariyati saking antarane menusane Gusti Allah. Mimbaini bariyati saking antarane menusane Gusti Allah. Dan kata beliau masih banyak lagi tanda-tanda dan keanehan-keanehan mukjizat yang mana Allah jadikan mukjizat-mukjizat tersebut untuk mempertegas, memperkuat akan kerasulannya Kanjeng Nabi sebagai utusan Allah. Dan mukjizat tersebut juga dikhususkan hanya untuk Rasulullah dan tidak untuk orang lain. Seperti tadi ya, ceritanya kuatah yang ikhbar bil mughayabat yang mungkin kualik cerita makanya sampean bener dhewe ya. Dan banyak lagi mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Cuman pertanyaannya mungkin gini. Secorok-corok keren ya. Keren mana mukjizatnya Nabi Musa? Ya, Nabi Isa ya, Al-Masih ya. Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati sementara di mukjizatnya Kanjeng Nabi tidak pernah terdengar mukjizatnya Kanjeng Nabi menghidupkan orang mati. Nek coro akal ya keren Nabi Isa. Keren Nabi Isa karena bisa menghidupkan orang mati. Tapi ku nek coro akal, tapi nek coro kemuliaan remeh-remeh mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sak mulya-mulyane mukjizate para nabi. Remeh pun itu mulia bagi para nabi. Bagaimanapun sumbernya mukjizat mereka juga dari nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di para nabi tersebut Kanjeng Nabi itu berpindah-pindah nurnya, dari nurnya Nabi Ibrahim pindah sampai akhirnya turun pada Sayyid Abdullah. Mulyane karena siapa? Karena kanjeng Nabi. Jadi hanya cerita-cerita para nabi dulu memiliki mukjizat itu menegaskan seakan-akan bagaikan penyambutan atas kebenaran bahwasanya Nabi Muhammad akan dilahirkan di akhir zaman. Paham nggih? Qala wa qad taqaddamat lahu qabla nubuwwati irhasat wallahu a'lamu bis-shawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala Nabi Muhammad.